baca, coba kamu baca. Nah, masalahnya peristiwa Yesus, saya tanya kau Daren, kau pakai akal lah sedikit, jangan jadi pakai. Makanya saya katakan selalu dengan umat Islam, ketika diskusi jangan pakai Al-Juma 2. Jangan, maka tidak akan ketemu. Nggak nyambung kan? Ketika Al-Juma 2 dipakai, maka turunlah pertanyaan-pertanyaan Al-Hijr 6. Tahu enggak Al-Hijr 6 apa itu? Pertanyaan-pertanyaan. Ketika pertanyaan Al-Hijr 6 turun, maka turunlah 6 108. Bang, kamu kalau mau menghujat, Bang. Kalau kamu cuma mau frame mau menghujat, ya. Nah, saya bisa lebih jawab. Gitu loh. Karena satu-satunya Tuhan yang ditelanjangi di tiang salib, bahkan dikatakan terkutuk di tiang salib, itu cuma Tuhan kalian. Iya, benar. Kenapa memang? Kalau di dalam Islam yang terkutuk itu cuma setan gitu loh. Kalau di dalam Islam yang terkutuk cuma setan gitu loh. Mana? Saya bandingkan dengan Auzubillahiminasyaitonirrajim. Nah, Maryam 83 atau Syarat 56. Kalian seiman dengan setan, menyembah Allah. Bagaimana? Gimana itu? Wah, tidakkah kami menciptakan setan dan manusia untuk menyembah Allah? Berarti kalian seiman dengan setan. Nah, makanya turun Al-Jin 19. Ketika Rasulullah sholat dengan setan. Fitnah semua. Bukan fitnah semua itu. Baca dalilnya, ada dalilnya. Masa saya kasih dalil? Bukan datanya, dia terjemahan sendiri aja, silakan. Kita lihat. Ya, Asyirat 56 baca. Dan dia kita rekam. Ya, buka datanya yang kamu bilang tadi ayat-ayat itu. Ya. Kita rekam. Ya, silakan buka. Anda terjemahkan sendiri, silakan. Ya, Asyirat 56. Buka. Kayak gini loh. Silakan buka. Kamu kan yang bawa data. Kamu yang buka. Begini loh kalau mau diskusi. On-cam buka data dan kayak gini loh. Kalau mau diskusi benar begitu. Ini loh. Kamu kalau mau loncat, sabar Bang. Kamu kalau mau loncat itu nggak apa-apa. Kamu kalau mau loncat 608 sekarang. Ya, oke. Kamu kalau mau kita pakai 6108. Tunjukkan dalilnya baru narasi. Kamu kalau mau diskusi itu seperti ini loh. Lukas 4 nomor 5 sampai 7. Ya, saya kan sudah tadi sabar. Buka open cam. Kemudian dalam sekejap iblis membawa Yesus. Saya tanya Amanda. Iblis membawa Yesus. Siapa yang bawa Yesus? Siapa yang bawa Yesus? Iblis kurus kecil. Bukan. Itu dia baca, itu dia karangan dia. Bukan begitu ayatnya. Kemudian kok karangan saya? Bukan Lukas 4 nomor 5 sampai 7, bukan. Coba kamu buka Alkitab secara baik. Kamu kembalikan. Saya mau lihat kamu punya Alkitab itu. Coba ini karangan saya, dia bilang. Ini Bible Hub loh. Ini karangan saya loh, dia bilang. Ini Bible Hub ini. Kamu nggak ada data ya, download baru ya? Loh, kok download baru? Ini Bible Hub loh. Sekarang kalau memang data saya salah, kamu buka Lukas 4 nomor 5. Buka berani nggak buka? Berani nggak baca nyaring? Berani nggak? Kamu tenang, sabar. Kamu tunggu, saya ambil Alkitab. Buka. Lalu dalam sekejap iblis membawa Yesus. Ya, apa intinya di situ? Tapi kan intinya Yesus tidak dikalahkan dengan godaan iblis. Dibandingkan Maryam 83. Saya nggak tanya. Yang saya tanya sama dengan setan. Yang saya tanya, yang membawa Yesus siapa? Yang membawa Yesus siapa? Allah bekerja sama dengan setan berbuat maksiat. Maka ketua WTS dunia itu, ketua lontes dunia adalah Allah. Ya kan? Gimana? Mulutnya Buang. Dia memang dia menghujat. Kayak betulan kurang ajar si Salom. Memang dia menghujat gitu loh. Dia itu lompat sana lompat sini, tujuannya cuma menghujat gitu loh, ya kan, buat teman. Jadi kalau saya tadi memberikan data yang membawa Yesus siapa, silakan teman-teman Kristen buka datanya, kan begitu. Pertanyaan saya, siapa yang membawa Yesus? Gitu loh, sportif, pakai data, teman-teman pakai data dari tadi. Lihat kanal kitabmu apa nih, Darian. Buka mana tadi, Lukas berapa? Lukas 4 nomor 5. Open cam kamu punya tuh, kasih tunjuk yang Alkitab tadi. Oh, sabar. Nih ya. Ini saya ketik. Mulut kurang ajar dia tuh.
Nih saya ketik Lukas 4. Biar bisa kita Nih. Ini saya ketik. Nih, Lukas 4 nomor 5, baca buka. Bacanya bukan begitu. Bacanya gimana? Bacanya gimana? Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas bab 4 ayat 5 sampai begitu caranya. Udah baca. Turusan lu, saya baca dalilnya aja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang dibawa. Iya, iya siapa di sini? Iya di sini siapa? Kamu terjemahkan sendiri. Kamu iya di sini siapa? Makanya baca pencobaan di padang gurun. Saya tanya iya di sini siapa? Saya tanya iya yang membawa Yesus ini siapa? Iya yang membawa Yesus iblis. Berarti kan Yesus dibawa iblis kan? Dia dibawa, kamu ngerti nggak? Ya sudah, kalau ini mengkonter teman kamu tadi. Kalau berbicara tentang iblis, ingat Tuhan kamu pernah dibawa iblis kan begitu? Sudah, kamu belajar dulu baru mau berdebat dengan saya. Yang dibawa siapa? Iblis atau Yesus? Kok Tuhan kok dibawa iblis? Saya baca ya dari ayat 1 ya. Gimana ini dong? Saya baca dari ayat 1. Tenang, gini Marcelino. Kamu diam dulu nah. Sebentar. Kau nggak ada di dalam pikiran kamu Tuhan dibawa iblis itu sesuatu yang aneh apa tidak? Sabar, saya baca ya, ulang. Enggak, saya tanya. Tuhan Anda itu dibawa-bawa oleh iblis. Dibawa-bawa oleh iblis. Dibawa-bawa. Kamu tahu lagi. Kamu tahu bahasa Indonesia enggak? Enggak. Ini loh. Kalau kamu ngerti bahasa Indonesia, Tuhan dibawa-bawa oleh iblis. Nenek moyang kau. Yang menurut yang mengikuti iblis di siapa di sini? Tuhan Anda kan? Takluk kepada iblis karena dia mau dibawa-bawa oleh iblis kemanapun. Bodoh. Iya kan? Begitu ya? Karena ya jadi begini ya. Tuhan Anda itu tong kosong baru mau berdebat. Di bawah perintah iblis. Tuhan Anda itu di bawah perintah iblis karena dia taat, ikut dibawa kemanapun oleh iblis. Termasuk tadi itu di Lukas 4 nomor 5. Dia itu jadi taat kepada iblis, dibawa kemanapun. Nah, mau dia. Bang Jenas, bukan taat kepada iblis, tapi memang iblislah yang menjadi bapaknya. Itu iblis. Ya itu nanti itu kalau kita berbicara tentang penyaliban ya. Itu di ayat lain saya mau menjelaskan. Itu di Lukas 4 nomor Lukas di Yohanes 8 nomor 44. Berarti Tuhan Anda itu kalah kuasa daripada iblis. Iblis lebih berkuasa daripada Anda, Tuhan Anda itu. Karena iblis telah bisa membawa-bawa Tuhan Anda itu kemana-mana. Iya. Biar Anda paham. Biar Anda sepaham juga ya, Nas. Kamu tuh cuma paham aja, kamu belum sepaham dan jadi begini ya. Saya nggak mau terlalu ini. Jadi memang di situ dikatakan di Lukas 4 itu bahwa iblislah yang membawa Yesus. Itu nggak bisa disangkal dan nggak bisa dibantah gitu. Karena Lukas 4 nomor 5 tadi Yesus itu kan dibawa sama iblis. Ya kan? Itu loh. Nah, memang konsep keselamatan di dalam Kristen itu lahir hasil dari penyaliban atau pembunuhan terhadap Yesus, betul? Sementara yang kita ketahui satu aja belum selesai. Sementara yang sabar bang. Sementara yang kita ketahui penangkapan dan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kuasa kegelapan, dan pemilik kuasa kegelapan atau kuasa pembunuhan itu adalah iblis. Makanya dari Yohanes 7 nomor 19 sampai Yohanes 8 nomor 37 di situ dikatakan bahwa pembunuhan itu adalah iblis bapaknya. Nah, apakah terkutuk manusia-manusia pembunuh ini? Kalau menurut Perjanjian Lama, Ulangan 27 nomor 24 sampai 25, bahwa dikatakan seorang pembunuh adalah manusia terkutuk. Maka yang membunuh Yesus itu adalah manusia terkutuk, dan yang dibunuh pun kalau merujuk Perjanjian Baru menjadi terkutuk. Jadi antara pembunuh dengan yang dibunuh sama-sama terkutuk. Tetapi iya bang, kalau kita merujuk Perjanjian Lama di Ulangan 27 bahwa yang terkutuk bukan bang. Jadi konsep jadi begini bang. Jadi konsep keselamatan Kristen itu lahir dari kuasa kegelapan atau dari kuasa iblis. Makanya di 1 Korintus 5 nomor 5 untuk bisa diselamatkan pun kamu itu harus diserahkan kepada iblis. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis nih.
Oh begitu. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi pada hari begitu. Tuhan nanti, dalam nama Yesus kami itu tetap diserahkan kepada iblis. Oh begitu. Sehingga apa? Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kalau nggak ada iblis ini, Bang, kalau nggak ada iblis ini, rohnya nggak bisa diselamatkan pada hari Tuhan. Oh begitu. Makanya harus ada iblis. Datanya jelas, Bang, 1 Korintus 5 nomor 5. Mau kamu baca model begini, datanya nggak bisa hilang. Bagus. Makanya di mencari Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Apa itu keinginan bapakmu? Kamu ingin membunuh Yesus di tiang salib. Itu keinginan bapak iblis, Bang. Itu keinginan iblis. Sesuai dengan Yohanes 8 nomor 44. Iya, Bang. Makasih. Karena penangkapan dan pembunuhan Yesus menurut Lukas 22 nomor 52 sampai 53 adalah kuasa kegelapan. Masa Tuhan kuasa kegelapan, Bang? Pasti iblis kan yang punya kuasa kegelapan, betul? Ngerti aku nengok Tuhan orang nih. Kalau cuman AO aja. Kuasa kegelapan karena dia setelah mati dia turun ke jurang maut. Jurang maut itu adalah siapa itu? Yang siapa itu penguasa? Berarti dia menguasai jurang maut. Dia menguasai adalah jurang maut itu apa? Saya tanya, berarti jurang maut itu apa? Jawab sendiri tuh kamu yang saya tanya dulu, jurang maut itu apa? Kamu jawab sendiri, kamu kan yang nalarnya. Aduh, kok nggak mau jawab? Ya udah di bawah aja, Marcelino udah di bawah aja dah. Kan percuma juga di atas dia. Au aja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jurang maut itu adalah neraka. Yesus setelah mati turun ke neraka, ngapain? Bang Deddy. Yuk. Aku mau ke rumah sakit dulu sebentar, ngantar istriku dulu katanya ini. Oh, siap. Makasih. Ntar malam aja. Cari yang inilah, yang temanya yang lain aja. Ini kalau bicara tentang penyaliban nih, temanya pembunuhan, aduh, serem. Sudah nikah kau dari Nih, suka kali cari tema bunuh diri. Ada. Anda kalau bicara tentang penyaliban itu nggak bisa disangkal itu, gitu loh, bahwa itu adalah kuasa kegelapan. Kalau ketika saya mengatakan penangkapan dan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kuasa kegelapan, itu dalilnya jelas di dalam Bible itu sendiri, gitu. Bahkan yang mengatakan Yesus itu sendiri juga, gitu. Makanya kalau ada teman-teman Kristen yang bertanya di mana dalilnya, nanti saya kasih lihat, gitu, biar kalian juga tahu, gitu. Jadi konsep pembunuhan itu bukan karya Tuhan, bukan, tetapi tidak lebih dari adalah karya dari iblis, gitu. Iblis. Iya. Wah, semuanya Bang Sepul apa? Izin ya, Bang Jonas ya, Bang Lintas. Bang siapa ya? Bang Cak ini, Bang Satria. Ya lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cocoknya judulnya itu bikin ya kan, bangkit dari kuburan minta ikan goreng gitu kan. Enggak, bagus. gini. Oten kalau mau menang, aku kasih tahu temanya ya. Aku kasih tahu nih temanya. Kalau Oten mau menang, temanya harus Tuhan siapa lebih banyak. Itu mutlak menang kalian. Ya, adu banyak ya Anda ya. Tuhan siapa lebih banyak, pasti menang kalian, pasti. 5 Tuhan mereka itu. Kitab suci lah pula, mampus lah. Padahal itu udah jelas loh. Di Biblenya aja mengatakan, Yohanes 14 ayat 15. Yesus menjanjikan akan ada penolong. Siapa itu kalau nggak Nabi Muhammad? Tapi alasannya Roh Kudus. Aduh, mati aku. Ini mereka ini baca Bible nggak pakai otak, pakai silit, pakai baca Biblenya. Hanya ngimani aja. Ya, kalau ada otak mana Oten namanya. Bawa ke sini.
Komal saya 2 ketombak. Tadi debat sama Oten, ketombak. Yang lintas agama juga, yang logonya FDII, yang Yesus utusan juga ketombak. Aduh, dua-duanya ketombak. Pakai akun baru saya ini. Deborah lagi naik. Makanya Bang, bikin akun itu yang internasional punya supaya nggak bisa di-ban. Bukan Aman akunnya. Jangan yang lokal. Enggak bisa, aman. Apaan itu Gersom itu pikir gimana itu? Akun Jepang itu. Nah, bikin dari luar, jangan Jepang. Dari Emrik. Jepang loh. Beli dari sana. Jadi orangnya bikin sana kirim ke kamu. Nah, itu aman akunmu. Orang mau ngomong apa di situ nggak ada yang bisa nge-ban. Berarti kau lah. Os, aku izin turun dulu lah, Os. Mau nyari kursi goyang. Mau nyari kursi goyang, Os. Iya sih. Mau nyari apa? Mau cari domba yang hilang? Mau cari domba yang hilang? Bang Semi itu, Bang Semi. Mulut Sam. Ya, naik lagi ini Salum nih. Apaan sih? Nggak ada ilmu, asik mau naik-naik aja, diskusi nggak pandai. Ya kan saya ditarik dengan hostnya. Enggak, Bang Sipul, saya diskusi dengan Bang Sipul, Bang Os. Ilmu apa yang kau mau, Bang Sipul? Kita diskusi. Udah jelas. 20 menit. Sebentar ya, sebentar. Aku kasih tahu sama kau Salom, kau nggak usah perasaan so hebat. Tadi udah kita buktikan ketika narasi kau tuh tidak ada satupun yang jelas tentang kitab sucimu. Tanyakan sama kawan-kawan, tanyakan sama yang dengar. Aku menjelaskan kitab suciku jelas nggak? Sistematis nggak? Jelas sistematis ya. Ya nak. Kau entah apa yang buku paling laris lah. Enggak, masalahnya muncul. Loh, nggak tahan kau nanti salon. Betul, serius. Betul lah, Dek. Itu tema nanti yang kau angkat tuh tema bunuh diri. Tahu kok? Dek salon, kursi yang diam aja jadi goyang dibanti Bang Saiful. Kau pula memacam-macam. Aduh. Baik, Sudahlah, dikurang-kurangi. Orang tua dikerjain. Aduh, gawat. Nggak ada muncul kursi goyang dari semalam kok sampai sekarang. Nggak ada muncul dia. Deborah ini Oten ini, Oten ini, Oten ini. Yang ngomongkan Al-Jariyah 5156 itu, ya kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu tidak kuciptakan setan dan manusia kali menyembah seiman sama setan itu. Udah kupotong leher kau itu. Mau kali si Salom tuh. Udah kita panggil Pak Jidarman. Deborah ini Oten juga ini. Orang tua Oten jadi Deborah ini Oten kan? Jangan aja udah tenang-tenang. Oten ini, ujangnya ini Deborah ini. Tadi Bang Terus dipanggil-panggil sama si Salom tadi. Oleh tantang-tantang itu. Siapa? Baru bangun aku dengar suara dari yang terbangun aku jadi. Wah, parah hujatnya si Salom, parah, langsung keturunkan lah. Duh. Deborah ini penghujat juga nih, Ujang Inam ini. Enggak? Lah. Oten kok ditanya? Oten belum lahir lagi dia udah menghujat. Belum lahir, udah menghujat dia. Iya, Bang. Iyalah. Tapi kalau di Komalnya Deborah ini menghujat ini. Ujang ini namanya si Deborah ini. Debori. Ini si Salom naik lagi, si Seon siapa coba? Seon dulu kenaikkan. Si Salom tahan dulu lah. Habis ngehujat kamu masalahnya. Nggak ada ini, nggak ada ilmu dia. Hebat, nggak hebat.
Kamu kira dengan hujat hebat? Kalau di Superboy udah kena itu kan, mengakui apa yang, menyetujui apa yang dikatakan lawan. Coba dia bilang kitabnya bukan kitab suci. Coba Seon. Siang. Kristen ya. Siap. Oten baru 1 bulan. Berat baru 1 bulan. Datang di. Aku baru dua hari. Tadi malam kan Bang Blender ketemu sama Oten. Kau lawan Charles saja baru semalam ini mualaf katanya. Betul ya Charles, kau baru mualaf semalam. Iya di tempatnya ini di Masjid Medan di dekat rumahnya Bang Blender. Aku bilang lah. Yang jelas Charles belum seimbang dengan Ipul. Kursi yang diam aja jadi goyang. Nggak mau aku kalau itu nggak mau. Ini aku ya. Ya, ini aku Pertama kan ku colok-colok ke si Charles, Sem. Temanya apa ini, Bang? Bang host, tema apa? Mau tema apa? Mampunya apa? Ya, tinggal pilih ini narasumber di sini. Kalau kecuali host bukan. Kalau hostnya kau pilih lintas dunia alam. Yang paling santun, paling manis, ayah. Kenapa Bang Charles? Kalau sama hostnya lintas alam dunia apa? Dua alam. Ya kan Charles? Yang paling santun, yang paling manis saya. Bagaimana sama host? Sama Abah. Ya, sama Abah aja. Apa temanya? Hostnya nggak boleh ngomong. Sama Abah aja. Gimana, Deborah? Lah, ditanya ini nggak ngomong. Deborah. Beri. Apa Bang? Ini Sion ini Bang, katanya Kristen baru sebulan. Diskusikan. Apa Bang? Apa yang mau kita diskusikan? Siapa yang mau diskusi dengan saya? Bertanya. Kalau saya nggak suka bertanya, tapi ditanya boleh. Gini, ini kan berarti kan 2 Kristen ya, Seon sama si Deborah. Si Seon baru berapa tadi? 1 bulan. Ya, berapa tadi? 1 bulan. Nah, soalnya aku nggak suka mendengar jawaban kalian, Dek. Oh. Udah bosan. Kalau gitu kita pakai diem-dieman aja lah, Bang. Kalau gitu diem-dieman aja. Udah bosan kali aku mendengarkannya. Paling Yohanes 1 ayat 1. Jauh-jauhnya itu. Tuhanmu anak manusia deh. Kalau gitu aku lah bertanya dulu Dobra. Ya kan saudara-saudaraku kan guru-guru aku kan nggak mau bertanya. Udah, aku kan muridnya di sini. Bertanya dulu. Coba buktikan dulu di Bible kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nggak ada. Wow. Pernyataan yang gamblang. Nggak ada ya. Jadi kalau gitu, kalau begitu, jadi kalah dong Yesus sama Fir'aun. Fir'aun aja mengaku sebagai Tuhan dia. Katanya Yesus itu anak Allah. Masa nggak mengaku sebagai Tuhan? Fir'aun aja nggak anak Allah ngaku sebagai Tuhan dia. Gimana itu? Masa kalah sama Fir'aun? Katanya kan Yesus itu adalah anak Tuhan, anak Allah, ya kan. Pasti kalau anak Allah, bapaknya aja Allah, apalagi anaknya, kan. Fir'aun aja nggak anak Allah loh, nggak anak Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Masa kalah sama Yesus kan? Nggak masuk akal ya kan? Fir'aun kok nggak disembah itu?
Nah, kabur dia. Ah, coba Sian. Aduh. Kabur sih, baru pertanyaan sepele lo itu. Ayo Sion, coba dulu tunjukkan datanya di mana Yesus itu Tuhan, Sion. Di Salom ini minta naik lagi. Cuman gini, kalau Kau sudah Al-Quran sudah tamat belum? Jangan kemana-mana ke Quran. Apa ke Al-Quran? Qurannya sudah katam belum kau itu? Ini pun bukan model yang bisa. Itu bilang itu nggak punya ilmu ini, nggak punya ilmu. Kau Quran udah tamat belum? Saya tanya. Nanti saya balik bertanya kau mencret. Komit dulu Bang Lintas. Lagi di mana Bang Lintas itu? Iya bang. Apa? Siapa yang mau diskusi? Siapa yang mau diskusi dengan saya? Si Zev, coba si mending si ini aja nih, si Zev nih. Si siapa? Si Dev. Nah, mending si Dev, coba Zev go. Mati di kayu salib ini natur apa? Natur manusia, betul? Kemanusiaannya ya. Berarti bukan Tuhan. Berarti natur bukan Tuhan, betul? Saya tanya kepada Anda, untuk apa? Untuk apa natur bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab, untuk penebusan dosa, betul? Betul. Ya sudah, berarti kesimpulannya adalah dosa Anda ditebus oleh natur bukan Tuhan. Iya. Kena jantungnya, cedar. Kena jantung itu mah. Itu masuk kena jantung. Abang, kemanusiaan. Ya udah Bang Geri, udah. Udah dijawab. Kemanusiaan. Udah dijawab, jangan ditambah-tambah udah. Udah. Ya, udah katanya. Ya udah. Ya sudah. Berarti ternyata sejauh ini yang mengatakan dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus itu salah itu. Yang betul adalah dosa Anda ya. Dosa misal di gereja-gereja pendeta mengatakan dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus, itu salah ternyata Pak Geri. Yang betul adalah dosa teman-teman Kristen ditebus oleh yang bukan Tuhan. Saya tanya kepada Bang Geri, manusia ini kan bukan Tuhan, betul nggak? Betul. Manusia ini punya nama nggak? Punya. Siapa nama yang bukan Tuhan ini? Maksudnya manusia kan bukan Tuhan. Ya kita ini ya manusia kan. Loh, yang bukan dwi natur tadi loh, dwi natur tadi loh. Okay. Yesus namanya. Kan ada natur ilahi sama natur manusia, betul nggak? Betul. Nah, natur manusia ini kan bukan Tuhan. Yang bukan Tuhan ini punya nama nggak? Yesus. Ah, berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan Yesus, betul? Tapi kan yang memiliki natur kemanusiaan kan itu. Ada lagi alasannya. Ada lagi, Abang, saudara kenal. Anda menggunakan bahasa aslinya. Saya buang waktu saya untuk belajar supaya saudara-saudara saya Kristen ini paham. Anda masuk ke sini ingin mengajarkan saya. Berapa jam Anda membaca, Bu Darni, sebelum Anda masuk ke sini? Persiapan Bu Darni, mohon maaf dengan sangat. Berapa jam, Bu? Oke, kalau tidak Ibu diam dulu. 52 tahun. 52 tahun. Dusta. Allah dusta. Aku ya. Teman-teman ya. Aku ya. Saya lagi kajian. Iya, saya mau dibantah nanti. Kalau Anda punya waktu bantah saya. Silakan Anda bantah saya nanti kalau Anda bisa. Nah, dengarkan baik-baik. Yesus berkata lagi di sini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata pada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Darni perhatikan. Islam itu mengimani dalam kaidah fikihnya bahwa manusia itu tidaklah najis. Manusia itu tidaklah najis.
Ya, dengar baik-baik. Tapi yang najis itu yang dimutlakkan najis. Maka ketika kami memakan najis, kami bukan najis, tapi kami sedang terkena najis, tapi kami nggak jadi najis. Orang Yahudi mengatakan perempuan datang bulan jadi najis. Perhatikan baik-baik ya. Padahal yang najis adalah darah yang keluar dari tempat lubang kencingnya itu, Darni. Yesus sedang mengkritisi orang Yahudi yang merendahkan orang-orang yang mengatakan manusia itu bisa jadi najis. Manusia ini fitrahnya muslim, fitrahnya suci. Yang menajiskan dia adalah perbuatannya, apa yang keluar dari lisannya. Tapi ketika dia makan, dia tidak najis, cuman dia terkena najis. Makanya kami kalau pegang babi, kami nggak langsung jadi najis, tapi kami terkena najis. Kami bisa disucikan. Dengan cara apa? Kami cuci tangan kami. Bukan kami yang jadi najis, babinya yang najis. Babi itu mau digosok 100 kali pakai tanah, najisnya nggak hilang karena dia najis. Kami ini bukan najis. Kalau kami makan babi, kena anjing, kami nggak jadi najis, tapi kami terkena najis. Coba perhatikan kalian, ini parah. Perhatikan baik-baik. Ini gelas terkena kotoran, maka gelas ini tidak bisa dikatakan kotoran, tapi dia dikatakan terkena kotoran. Maka gelas ini masih bisa dicuci, tapi tai nggak bisa dicuci, dia tetaplah kotoran. Nggak ada ceritanya kotoran kau cuci pakai sabun 100 kali dia akan langsung bersih, karena dialah yang kotoran itu. Maka di sini Yesus menjelaskan manusia itu bukan najis, tapi bisa terkena najis. Mensucikannya bisa secara jasmani. Secara jasmani kita menggunakan alat-alat taharah seperti air, batu, dan juga tanah. Tetapi secara spiritualitas kita mensucikan diri kita dengan membaca firman Tuhan, Darni. Lalu kau baca baik-baik di sini. Maka Yesus mengajarkan di sini. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Orang Farisi terganggu karena mereka gampang menajiskan manusia. Mereka merendahkan manusia yang berbeda dengan mereka. Mereka anggap orang yang tidak mengimani hukum Taurat itu najis. Padahal orang itu, kalau dia berbalik mengikuti Yesus seperti perempuan Kan'an yang dikatakan anjing oleh Yesus, dia akan diterima. Karena apa? Dia bertobat. Yesus memang diutus untuk Bani Israel, tapi kalau ada orang di luar Bani Israel ingin bertobat menuju Yesus, masa Yesus tolak? Gila aja kali kayak gitu. Tuhan itu Tuhan yang adil. Makanya saya sepakati, kalau ada orang yang datang menuju kepada Yesus tidak bersunat, orang Yunani, dia percaya kepada Tuhan yang disembah Yesus, masa Nabi Yesus akan tolak? Nggak mungkin. Tapi dia bukan untuk seluruh alam, memang tupoksinya untuk menyelamatkan Bani Israel yang tersesat, bukan penyesat. Penyesat itu siapa? Udahlah Umi, cukup lah. Saduki. Ngapain diundang aku kemari? Arif, ya udah turun. Ngapain kau undang aku ke sini? Nggak ada aku ngundang. Aku nggak undang kok. Ya, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Farisi Saduki itu tidak bisa lagi dikatakan tersesat. Mereka penyesat. Orang penyesat seperti Dani ini, Al-Quran sudah katakan, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirum la yu'minun. Sama saja bagi si Darni ini. Kita kasih data, petunjuk, bukan petunjuk, tetap dia tidak akan beriman karena dia penyesat, bukan tersesat. Beda. Sesat kau aja. Orang yang penyesat, orang yang penyesat adalah, aku ikuti guru palsu. Kau kan guru palsu kata Yesus. Orang yang penyesat adalah orang yang sengaja membawa orang lain ke arah yang salah, padahal dia tahu kalau itu salah. Itu penyesat. Kafir mereka itu. Orang yang tersesat adalah orang yang memang belum mendapatkan petunjuk, bisa jadi. Tapi ketika dia sudah dapat petunjuk, tidak tertolak oleh akal, hati, dan sesuai nalar, mereka masih ikut jalan yang salah, mereka masuk kategori kafar. Makanya Ustadz Muhammad Nuruddin mengatakan tidak semua non-muslim itu adalah kafir. Contoh Pak Jemi misalnya. Pak Jemi ini kalau dia sudah mendapatkan ilmu dan wawasan, dan ternyata ilmu itu tidak mampu dia bantah dengan akal dan hati nuraninya, dan dia benarkan dalam hati kecilnya dan dalam akalnya, oh iya juga ya, lalu kemudian dia berpikir, lebih enak jadi Kristen lah, dia baru kafir. Makanya ada orang di pedalaman-pedalaman sana yang belum dapat ilmu Islam, mereka bukan kafir, tapi mereka masuk ke kategori umat yang ahlul fatrah, kecuali mereka melakukan perbuatan keji, misal ritualnya membunuh orang, itu sudah beda. Tapi mereka tetap memiliki sisi kemanusiaan, mereka tidak membunuh, mereka punya moral, tapi mereka belum dapatkan Islam. Mereka yang disebut dengan ahlul fatrah.
Ya, mereka tidak bisa dikatakan kafir, mereka belum menolak, karena kafara artinya adalah menolak dan menutup diri. Itu pahami itu, makanya kita harus bersikap adil. Nah, lanjut, mari kita bahas Bang Willy tentang Yesus tadi. Kata Yesus di sini, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhannya Bani Israel, pasti dicabut. Tapi kemudian kita bertanya, apa iya Tuhan seperti ini nggak adil? Masa ajarannya cuma dikasih ke Bani Israel? Tidak. Makanya Yahudi dan Islam percaya ada ribuan nabi dan rasul. Orang Yahudi, untuk mereka yakin bahwa Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang adil, Hashem itu adil. Makanya dalam Bamid Barabah 20, teman-teman kalau tidak salah, dituliskan bahwa sebagai bentuk keadilan Hashem, Hashem mengutus nabi-nabi ke bangsa lain. Tapi orang Yahudi ini memang tegar tengkuknya adalah nggak percaya kalau nabi-nabi itu diutus dari bangsa lain juga ke bangsa lain itu bisa. Mereka nggak mau terima. Mereka katakan kalau bangsa lain nabinya dari bangsa itu juga. Makanya orang-orang Yahudi bilang begitu, sebagai bentuk keadilan Hashem, Hashem mengutus nabi-nabi ke bangsa lain dari kalangan mereka sendiri. Maka inilah Tuhan yang adil. Nggak mungkin Tuhan cuma pengen menyelamatkan Bani Israel saja, lalu kemudian membiarkan tersesat orang-orang yang tidak bersunat. Nggak mungkin begitu. Tapi memang Allah tidak ceritakan kepada kami bangsa lain, tapi Allah ceritakan bangsa-bangsa yang bangsa Samud, bangsa Ad. Allah berikan mereka petunjuk kok. Allah itu Tuhan yang maha adil. Ya, kecuali kalian percaya Tuhan kalian itu tidak adil dan rasis. Nah, lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskan perumpamaan ini kepada kami. Yesus menjelaskan perumpamaan itu. Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Maka kita ini dinajiskan karena perbuatan kita. Perbuatan kita lah yang membuat kita jadi najis, perkataan dan perbuatan. Nah, itu yang harus dipahami teman-teman. Nah, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Yesus di sini mengajarkan bahwa kalian itu, kalaupun kalian orang Yahudi itu kalau makan nggak cuci tangan, kata mereka manusia jadi najis. Ini yang ditolak oleh Yesua Hamasiah. Tiba-tiba orang Kristen menyimpulkan bahwa maksudnya Yesus menghalalkan makanan. Sesat lagi, menyesatkan kalian. Silakan yang lain. Ini jawaban saya yang panjang karena memang ayatnya satu perikop panjang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gitu. Nah, tambahan ya, jadi begini Uni ya. Lanjut. Memang benar secara teori kenyataannya seperti itu. Ya, Uni, ya seperti panjang lebar Uni bernarasikan tadi ya. Tapi sudah terlanjur kekristenan dunia menghalalkan semua makanan dan minuman karena ucapan si Yesus ini ya Uni ya. Mereka memakan semua makanan dan minuman. Tuak hanya saja kaki meja saja yang belum mereka makan ya. Terus siapa yang harus mempertanggungjawabkan semua ini Uni? Apakah bapak-bapak gereja Bible itu sendiri? Kalau Anda Silakan. baca, Yesus berkata bahwa penyesat itu ya membunuh bukan hanya membunuh secara duniawi, tapi dia juga membunuh keji dalam makna rohani, artinya mereka mengajak juga mati dalam keadaan kekal di neraka. Makanya kalau Anda lihat dalam nubuatan kitab Daniel, pembinasa keji itu adalah orang yang berdiri di tempat kudus, tapi mereka membatalkan hukum-hukum bakaran. Kalau Anda jeli membacanya, pernah dengarkan ayat ini enggak? Pembinasa keji dalam nubuatan Daniel. Saya bacakan ya. Ini pembinasa yang sangat keji. Mereka menyesatkan, sesat lagi menyesatkan. Kalau kita lihat di sini teman-teman, pembinasa keji ini pun sudah dijelaskan dalam kitabnya orang Kristen. Dalam Matius, Yesus mengajarkan begini. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, perhatikan, pembinasa keji ini bukan orang yang tidak berada di dalam wilayah kekristenan loh. Justru si pembinasa keji ini masuk menyungsep ke dalam tempat kudus, mengaku sebagai orang yang berhak berada di tempat-tempat kudus. Ya, berlebihan memang orang Bani Israel ketika mengatakan imam-imam yang mengajar, imam-imam dalam perspektif tulisan tangan Bani Israel dalam kitab yang masih terdokumentasi sekarang ini, yang menunjukkan bahwa seolah-olah Tuhan itu rasis. Dalam Imamat pasal 21, orang cacat, orang berbongkol, orang yang mohon maaf kemaluannya pecah dan terpotong tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan.
Kalau ini dibenarkan saudara, ini seolah-olah Tuhan itu melihat manusia dari cacat fisiknya. Apa iya Tuhan rasis? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tuhan yang mengizinkan manusia berbongkol dan kerdil, lalu dia juga yang mengatakan kekudusannya ternodai dengan manusia-manusia seperti ini. Inilah fakta bahwa orang-orang Bani Israel itu menambahkan ajaran-ajaran supaya mereka merasa superior, NPD. Mereka merasa bahwa mereka itu adalah orang yang dipilih dan kudus dan sempurna. Makanya bertahun-tahun terjadi yang namanya muncul ideologi rasis dari Hitler. Hitler itu merasa bahwa mereka ras Aryan. Mereka merasa bahwa mereka ini adalah orang yang memiliki budak sebagaimana dikatakan dalam kitab Nuh yang mengutuk Kan'an. Ini yang dipakai oleh orang-orang Nazi di Jerman ketika membunuhi orang Yahudi 6 juta banyaknya. Ini juga yang membuat orang-orang Jerman itu melakukan kelakuan mereka tuh brutal ketika Perang Dunia Kedua. Itu fakta sejarah, nggak bisa kalian bantah. Kalian coba cari tahu ideologi Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Itu rasisme dan juga nasionalis. Dan mohon maaf, yang sangat disayangkan adalah penginjil dari Jerman yang mengajarkan Kristen di Indonesia itu ideologinya rasis. Siapa nama mereka? Di buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Uli Kozok. Namanya salah satunya Frederick Fabry dan Rohden. Mereka salah satu petinggi-petinggi, salah dua di antara petinggi-petinggi termasuk Nommensen. Mereka petinggi-petinggi dari lembaga penginjilan Jerman yang didirikan kalau tidak salah di Heiden ya, Heiden kalau nggak salah di Leiden, yang bernama Rheinische Mission Gesellschaft alias RMG. Dan kalian tahu penerus RMG sekarang yang mana? Coba ada yang tahu nggak penerus RMG ini? Coba Bang Willy tahu nggak siapa penerus RMG, lembaga penginjilan dari Jerman yang petinggi-petingginya ini memiliki ideologi rasis? Ada yang bisa tahu di bawah? Coba tahu nggak penerusnya belum siapa? Tahu nih, belum. Penerusnya HKBP Bang. Penerusnya HKBP. Dan Anda tahu ideologi rasis ini diajarkan di sekolah misionaris. Oke, saya tunjukkan data ya. Sorry ini menyakitkan kalian, tapi ya kalau mau demo jangan sama saya, demolah kepada Uli Kozok sebagai seorang profesor dan pengajar. Mohon maaf ya guys, ini data memang agak menyakitkan, tapi ya ini fakta, mau diapakan lagi ya. Mohon maaf buat kalian yang tidak mencintai literasi, ini bukan tempat yang ramah buat kalian. Room ini hanyalah room untuk orang-orang yang mau belajar mengajar. Buku yang ditulis oleh Uli Kozok, seorang profesor sejarah Jerman yang mempelajari sejarah tanah Batak, dia menulis buku yang berjudul Utusan Damai di Kemelut Perang. Poin penting buku ini menunjukkan bahwa Nommensen sebagai orang yang menginjili tanah Batak itu bersekutu dengan Belanda untuk menganeksasi wilayah Selindung dan Toba. Dan hal itu dicoba untuk dibiaskan oleh penulis sejarah dari kalangan Kristen. Ya, mari kita lihat bukti-bukti yang disampaikan oleh Dr. Uli Kozok. Lihat di sini, ya. Karena selama ini penulisan sejarah penginjilan di tanah Batak didominasi oleh para penulis yang dekat dengan Kuria Kristen Batak Protestan atau HKBP sebagai penerus apa? Penerus RMJ. Ya, penerus RMJ guys. Ini bukan saya yang bilang loh. Ya, kalau kalian mau marah sama Uli Kozok, bukan sama saya. Jadi RMJ ini apa? Ini dia. Rheinische Mission Gesellschaft. Ini adalah lembaga penginjilan yang dilindungi oleh Belanda, dibiayai oleh konglomerat untuk mengkristenkan orang-orang yang dibawa jajahan para kolonialisme. Afrika, Filipina, dan juga Indonesia. Salah satu wilayahnya adalah tanah Batak. Nah, para penginjil-penginjil ini yang bernama diantaranya Rohden, Frederick Fabry, Nommensen. Mereka adalah orang-orang Jerman yang pada waktu itu memiliki ideologi rasisme, di mana mereka mengatakan bahwa orang-orang itu semakin gelap kulitnya semakin banyak dosanya karena ada dosa waris. Ya, adanya dosa waris, kerusakan antara Tuhan dan manusia, maka implikasinya kepada warna kulit. Itu kenapa hampir bertahun-tahun dulu orang kulit hitam itu diperbudak gara-gara kitab perjanjian lama.
dipahami oleh mereka sendiri, diasumsikan oleh mereka sendiri, ditafsir oleh mereka sendiri. Dan juga inkuisisi itu terjadi juga karena interpretasi ayat yang di dalam kitab kalian yang secara serampangan mereka tafsirkan. Seperti Agustinus yang menafsirkan kitab Lukas, di mana Yesus berkata, rumah Bapakku harus penuh, jadi orang harus dipaksa. Maka diinkuisisilah orang-orang yang dianggap bidat selama hampir 500 tahun. Begitu juga dengan merendahkan perempuan yang dikatakan gara-gara perempuan itu yang berdosa, maka perburuan penyihir kurang lebih sekitar 200 tahun. Hampir banyak ribuan, hampir ratusan ribu perempuan yang menjadi korban dibakar hidup-hidup karena dituduh penyihir. Karena mereka pinter. Karena apa? Karena ideologi patriarki akut, seolah-olah perempuan di bawah laki-laki. Yang ngajarin siapa? Paulus, di mana Paulus mengatakan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, ya, karena Adam yang diciptakan pertama kali, melainkan Hawa lah yang kena dosa, makanya dia dikutuk melahirkan semakin sakit. Maka perempuan itu harus tunduk kepada suami akan segala sesuatu, tidak boleh bercerai, ditampar, ditabok, ditusbol depan belakang, diselingkuhi, gak boleh minta cerai. Karena perempuan ini tidak berharga dulunya. Makanya dulu para paus dan uskup dan biarawati punya budak. Mereka ikut memperdagangkan budak. Nah, fakta-fakta ini terungkap kemudian. Awalnya masih ditutup-tutupi sama gereja. Tapi sulit, saudaraku, kebenaran akan terungkap. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Waktu akan membongkar. Fakta terbukti tahun 2014. Kejahatan gereja Katolik, asrama gereja Katolik, terungkap ketika ditemukannya anak-anak, jenazah anak-anak tanpa nama, ditemukan di bawah asrama atau boarding school yang dikelola oleh gereja Katolik, di mana anak-anak diasimilasi paksa. Tahu asimilasi paksa artinya apa? Dipaksakan untuk menanamkan ideologi Kristen kepada mereka. Mereka tidak boleh menggunakan bahasa kampungnya, dihilangkan budaya mereka, dipaksa jadi Kristen, dan mereka mati sebelum mereka bertumbuh dan berkembang. Sekitar berapa? Hampir 800 jenazah. Dan kalian tahu yang lucu sekali? Tahun 2022, setelah ditemukannya mayat-mayat di bawah asrama yang dikelola oleh gereja Katolik, paus yang belum meninggal waktu itu, yang terkenal dengan kebaikannya paus ini, ya, sebelum digantikan sama paus sekarang, meminta maaf kepada warga Kanada. Keren kan? Sudah didesak oleh masyarakat, sudah ketahuan bukti-buktinya, baru minta maaf. Pertanyaannya, gunanya maaf apa? Toh mayatnya nggak bisa bangkit lagi. Kemudian di tahun 2014 ditemukan 769 mayat anak bayi di septic tank di panti asuhan yang dikelola oleh gereja lagi. Dan kalian tahu, ada ideologi waktu itu, anak hasil perjinahan tidak boleh dimakamkan secara Kristen, maka mereka dibuang dalam septic tank. Ditemukan 769. Tahun 2025 bulan Juni ini, Juni bukan Juli ya, bulan Juni, dilakukan penggalian kembali untuk mencari tahu, jangan-jangan masih ada tengkorak atau anak-anak yang dikubur karena hasil persundalan. Begitu juga dengan adanya yang namanya adalah Magdalene Laundry, asrama untuk membersihkan perempuan berdosa. Kalian tahu apa yang dilakukan gereja Katolik? Diperbudak perempuan di situ, disuruh bekerja dan tidak digaji. Ini fakta. Inilah kekejaman agama yang digunakan oleh manusia-manusia rakus dan tamak, penyesat-penyesat keji, menggunakan dalil-dalil kitab sucinya untuk merongrong manusia, merendahkan manusia. NPD, merasa superior, ngaku-ngaku anak Tuhan, padahal anak manusia. Saya pasti masuk surga. Islam katakan, tidak ada yang dapat menjamin dirimu masuk surga kecuali Allah. Kalian giliran ditanya, pasti masuk surga? Pasti. Padahal kata Yakobus, hari esok saja kau tidak tahu apa yang akan kau lakukan. Kok konon kalian pula yang tahu besok kalian pasti surga? NPD kalian itu, ya. Jadi silakan kalian buktikan dan bantah saya ini salah. Saya menggabungkan ilmu psikologi,
saya gabungkan ilmu psikologi, saya gabungkan ilmu sejarah, saya gabungkan ilmu bahasa untuk membuktikan kebenaran agama saya. Bantah saya dengan data. Ilmu linguistik, ketersesatan gara-gara tidak memahami satu term. Gara-gara kata avodah dengan kata sajadah, disembahlah orang yang disajadakan. Karena tidak memahami kata avodah dan kata sajadah. Tidak mampu membedakan kata teos dan kurios. Akhirnya menteoskan kurios. Tidak mampu membedakan mana Tuhan dan mana Tuhan. Tidak mampu membedakan mana yang kasih, mana yang penistaan. Pada saat bersamaan Yesus dimuliakan, pada saat itu juga Yesus dikatakan apa? Terkutuk. Nauzubillah min dzalik. Ya, lanjut dulu yang lain, terlalu panjang. Ya, cukup Uni ya. Jawabannya itu sangat logis dan sesuai data dan fakta yang ada. Dan aku tunggu literasi dari Uni tentang Anunnaki itu. Aku tertarik dengan narasi Uni tadi, makanya aku masuk ke Komal ini. Ya, buat selanjutnya ya, mungkin kalau diizinkan, aku ingin ngobrol juga sama Ustadz Felix. Lanjut. Siang Uni, salam. Yang Pak Jimmy. Ya, berarti saya tadi awal mendengar penjelasan Uni, kalau sujud itu kan penghormatannya sama yang namanya manusia bisa ya, seperti raja contoh kan, banyak yang bersujud ya Uni. Kalau yang namanya Al-Quran dan ya betul. Ya, Al-Quran dan kitab Bapak. Ya betul, setuju, saya setuju. Kalau yang nama ibadah itu kan penyembahan pada ya sesuatu yang ilahi lah intinya gitu ya Uni. Yes. Nah kalau ibadah itu apakah harus yang diajar-ajarkan oleh agama? Misalkan kalau di dalam Muslim kan sholat atau puasa atau haji. Kalau misalkan di Kristen kan misalkan ada juga puasa, ada juga mesti ke gereja. Apakah boleh dalam bentuk-bentuk lain? Soalnya saya berpikirnya begini Uni. Kalau itu kan secara apa ya? Secara normatif gitu ya. Kalau yang diajar-ajarkan oleh semua agama lah kita. Namanya agama kan pasti mengajarkan ibadah agama apapun. Kalau saya sendiri mendengar penjelasan Umi tadi, kalau ibadah itu bisa dalam bentuk lain gitu ya. Setuju nggak Umi dengan hal itu? Oke, saya mungkin sampaikan gini Pak. Anda tahu Yesus dan Nabi Muhammad mengajarkan hal yang sama. Apa itu? Nabi Muhammad mengajarkan untuk tunduk dan takwa kepada Allah. Artinya apa yang kami lakukan ini, semua yang kami lakukan ini, itu harus merujuk kepada perintah, larangan, atau yang dibolehkan. Nah, hukum dasarnya ya Pak, hukum dasar segala sesuatu ini ya Pak ya, itu boleh. Perhatikan baik-baik kata-kata saya dulu nih. Hukum dasar segala sesuatu itu boleh, karena itu pilihan kita, karena mudaratnya kita yang dapat nanti. Bapak mau, misalkannya, makanya Allah itu dalam Al-Quran itu menantang, bukan menantang ya, lebih kayak bahasa kasih Allah lah kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, lakukanlah apa yang kau kehendaki. Tapi ingat, nanti kau akan dimintai pertanggungjawaban. Ya silakan kalau Nabi Muhammad mau. Masalahnya Nabi Muhammad tidak mau berlaku sekehendak hatinya. Sebenarnya ini mengajarkan kami bahwa ya di dunia ini kalian boleh kok. Kalian mau membunuh anak kalian kan boleh. Silakan kalian bunuh asal nggak ketahuan. Tapi masalahnya kalian akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Nah, maksudnya di sini, ketika ada seorang ibu membunuh anaknya, walaupun orang tidak tahu, dia tidak dapat hukum dunia kan Pak? Tapi dia tidak akan lepas dari hukum akhirat, makanya disebut sebagai dosa. Nah, di dalam Islam dikatakan begini, jangan membunuh, sama seperti di Torah. Maka kalau membunuh, kaitannya bukan hanya dunia saja, tetapi juga nanti di akhirat. Dikatakan dia dapat dosa. Nah, di Islam itu ada yang mutlak tidak boleh, ada yang menjadi pilihan yang ya kalau kalian mau ya silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak berdosa kok. Makanya ada yang namanya hukum wajib. Apa wajib? Tentang halal dan haram. Wajib bagi kami sholat. Makanya hukum-hukum besar, hukum-hukum fundamental itu Pak adanya di Al-Quran, nggak ada di hadis. Walaupun di hadis itu dijelaskan secara detail. Nah, seperti gini nih, wa aqimus sholat, diperintahkan sholat. Jadi kalau kami umat Islam tidak sholat, maka kami telah mematahkan fondasi besar dalam agama kami. Itu rukun namanya Pak. Makanya adanya di Al-Quran. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Zakat beda dengan sedekah ya Pak. Zakat ini wajib. Mana yang zakat? Itu Pak, zakat mal, zakat harta yang zakat fitrah. Kalau ada orang nggak zakat fitrah,
maka dia berdosa Pak, karena wajib. Dan perhatikan Pak, segala sesuatu yang diwajibkan dalam Islam tidak pernah merugikan orang Islam, tapi justru mengajarkan orang Islam akan sesuatu yang penting. Contoh, zakat itu sekali setahun Pak, zakat fitrah loh. Masa ada orang semiskin-miskin orang nggak mampu zakat, cuman yang dia makan sekali, dia nggak mampu sekali setahun kasih, mustahil. Pasti mampu lah semua orang. Makanya puasa juga dalam 12 bulan hanya sebulan Pak yang puasa. Itu pun tidak 24 jam. Bahkan kata Allah, sahurlah dan berbukalah. Ada nggak Pak orang yang mati karena puasa Pak? Nggak ada lah, itu soal. Ada nggak orang yang mati karena sholat? Nah, kemudian diwajibkan haji kalau mampu. Mampu ini secara spiritual dan juga jasmani. Mampu ini nanti luas cakupannya. Maka ternyata yang wajib-wajib itu semua di Al-Quran. Tapi yang sunnah, segala sesuatu yang kalau Bapak tidak lakukan Bapak rugi, kalau dilakukan itu dapat pahala, itu adanya di hadis. Makanya nggak masuk di dalam Al-Quran, karena kalau sudah masuk Al-Quran udah kewajiban nanti. Makanya kayak hukum waris itu diatur di Al-Quran, karena itu berkaitan dengan dosa besar dan dosa kecil. Orang yang mengganti warisan besar dosanya, orang yang bersaksi dusta besar dosanya, termuat dalam Al-Quran. Pernikahan, aspek yang penting dalam kaitannya dosa besar dosa kecil, makanya diatur dalam Al-Quran. Siapa yang boleh dinikahi, siapa yang boleh dinikahi, ada aturannya dalam Al-Quran. Nah, jadi inilah Islam ini. Islam ini kokoh Pak secara pondasi, rukunnya jelas, eksplisit, konsisten, sesuai dengan apa yang Allah sampaikan bahwa la yukhalifullahu nafsan, tidaklah Allah membebankan hal yang berat kepada manusia illa wus'aha, melainkan semampu manusia itu. Artinya gini ya Pak, tadi kalau Bapak bertanya misalkannya adat atau tradisi itu beda dengan ajaran dan syariat, makanya kami ini dianjurkan mengikuti milah Abraham. Dan menariknya, struktur kata atau kaidah bahasa milah dalam bahasa Ibrani dari kata mol itu artinya adalah sunat. Dan di dalam bahasa Al-Quran, milah Abraham sebenarnya itu kan kata sebenarnya itu. Maka di dalam Al-Quran dimaknai sebagai syariat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim yang masih terkorelasi dengan Islam. Salah satunya apa yang tidak berubah dan tidak diubah oleh orang-orang zaman dulu? Sunat dan tauhid tuh tidak berubah Pak, tidak ada perubahan. Tapi kalau untuk hukum makanan bisa jadi ada perubahan karena sesuai dengan timeline masanya dan juga sesuai dengan apa yang terjadi pada masa itu terhadap masyarakatnya. Contoh, Tuhan mengharamkan onta kepada Bani Israel karena mereka dihukum. Kemudian hukumannya selesai baru dihalalkan. Ini yang disebut dengan syariat dalam Islam, hukum fikih dan kaidah. Kami lengkap gitu Pak. Jadi Bapak akan dikatakan sebagai dolalah atau orang yang sesat atau fasik atau orang yang keluar kalau Bapak tidak menjalankan amalan dengan menggunakan dalil kitab suci. Itu Islam. Makanya Pak, kami umat Islam ini masalah tahlil dan tahlil itu menjadi perdebatan sampai sekarang. Ada yang mengatakan tahlil boleh karena dalil ini. Itu apa? Ya katakan baca Yasin. Jadi tergantung substansi kelakuannya. Kalau nanti dia tahlil sambil joget-joget gitu ya dia tidak pernah diajarkan begitu, jangan katakan itu ibadah karena itu bid'ah. Nggak ada ceritanya Rasulullah ajarkan salawatan sambil joget-joget. Nah, jadi begini Pak, itu kenapa kami itu berbeda tentang bid'ah. Saya kan mahasiswi Muhammadiyah, tapi saya juga mempelajari bagaimana Nahdlatul Ulama, memahami guru-guru saya dari Nahdlatul Ulama banyak, salah satunya Ustadz Wafi. Nah, jadi Bapak, kalau Bapak mau dianggap orang yang lurus dan benar dan mengikuti Yesus, harusnya Bapak ikuti semua perkataan Yesus, bukan ngikutin perkataan orang di luar Yesus. Ya, ya, makanya ya itu silakan yang lain. Itu berarti kalau kita berbuat kebaikan dan segala macam juga itu termasuk ibadah kan ya, walaupun Pak, tidak. Baik itu belum tentu benar Pak, baik itu subjektif. Menurut seorang ibu, baik kiranya dia memberikan handphone kepada anaknya. Bisa berarti negatif itu. Itu belum tentu benar. Ya, kalau itu yang baik belum tentu benar, yang benar pasti baik. Benar ini absolut mutlak, tidak bertentangan. Seluruh manusia mengatakan bahwa itu benar. Apa contoh Tuhan satu itu benar. Tidak ada orang beragama akan menerima Tuhan itu tiga kecuali memang dia adalah orang yang sesat. Nah, itu absolut tuh benar itu. Bukan maksudnya begini,
Maaf motong Umi. Maksud saya begini, kita ngeliat orang nih dalam kesusahan nih, seperti ada yang sakit, kita istilahnya membiayai dia masuk rumah sakit lah gitu. Itu kan termasuknya ibadah juga ya, penyembahan pada ilahi juga, walaupun bukan yang hukum yang apa namanya, walaupun bukan yang normatif gitu ya Umi. Gini Pak, saya punya dua jawaban. Kalau itu dilakukan oleh orang yang sudah tahu kalau itu berpahala, maka dia akan niatkan karena Tuhannya, maka dia dapat pahala. Tapi kalau dia tidak tahu bahwa itu adalah karena Tuhan, dia mengerjakan karena naturalnya sendiri, kita nggak tahu niatnya apa, karena ingin terlihat baik depan orang kah? Bisa jadi dia malah berdosa. Kenapa? Dia ingin berbuat baik supaya terlihat baik. Tapi kalau memang dia tahu kalau berbuat ini adalah perbuatan baik, maka dia dikatakan hanif, lurus. Artinya dia belum mendapatkan ilmu apa-apa tentang agama. Naturnya aja, karena natur manusia ini kan kecenderungannya sebenarnya kepada yang baik sebenarnya. Cuman kita punya setan dalam diri kita untuk menyelewengkan. Kita kan dihasut. Ada hasutan itu kan datang dari hati kayak gini nih. Kayaknya enak deh saya cincang-cincang ini anak kecil. Kayaknya nggak suka lihat anak kecil ini. Orang-orang psikopat. Nah, naturnya kan manusia itu, Bapak kalau lihat anak kecil, Bapak perhatikan anak kecil. Coba Bapak pukul kucing depan anak kecil, pada dasarnya mereka tidak akan terima. Jadi secara natural manusia itu punya empati. Maka orang-orang yang kehilangan empati disebut dengan psikopat. Itu terjadi karena dia terpengaruhi lingkungan atau terganggu mentalnya, atau memang dia mengalami traumatis yang sangat berat. Ini dalam ranah psikologi. Nah, jadi kalau Bapak bicara bahwa Bapak Jemi ini, Bapak Jemi berbuat baik misalnya, Bapak menjalankan kebaikan, Bapak dapatnya di dunia aja. Itu apa? Balasan dari Allah, Bapak dapat kebaikan di dunia aja. Tapi untuk akhirat Bapak nggak dapat apa-apa. Kenapa? Bapak bukan berbaik bukan karena Allah, karena Bapak nggak kenal Allah. Bapak tidak menyembah Allah. Tapi Bapak cuma dapat di dunia aja. Inilah keadilan Tuhan saya, Pak. Even Bapak tidak menyembah kepada Allah sekalipun, Allah sudah janjikan balasan kepada orang yang tidak menyembah kepada Allah, kebaikan di dunia kalau mereka berbuat baik. Ya, ngerti Umi, ngerti. Ini keadilan Tuhan saya nih. Gitu. Tapi karena Bapak tidak menyembah kepada Allah, sama kayak gini Pak, saya ilustrasikan gini nih. Bapak bikin jurnal, Bapak bikin jurnal, saya bikin jurnal. Jurnal Bapak berguna buat orang lain, ya Bapak dapat. Bapak dipuji orang, wah keren nih, bagus jurnalnya. Tapi Bapak tidak dapat nilai di kampus, Bapak nggak masuk kampus itu. Kalau saya dua-duanya dapat, bagus juga dari orang lain juga, dan saya juga dapat nilai. Ini ilustrasi ya Pak. Jadi Bapak cuma dapat duniawi saja, tapi ya, saya ngerti, yang maksudnya pandangan karena saya bukan Muslim, betul. Saya ngerti maksud Umi, ngerti. Terus Umi, saya mau nanyain sesuatu. Tadi Umi kan mengatakan soal ini Umi, Umi ngatain dalil dalam Quran, Nabi Isa itu membenarkan hukum Taurat, menghalalkan sebagian yang diharamkan, betul kan ya? Tadi ya, saya nggak salah ya. Tapi saya nggak ngelihat dalam ayat-ayat berikutnya, saya tidak melihat salah satunya onta gitu yang halalkan. Tidak dijelaskan gitu. Memang karena gini Pak, Allah berfirman apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kami kehendaki. Paham ya? Maksudnya gini, Allah memfirmankan segala kehendaknya, apa yang Allah kehendaki untuk kami pahami, itu yang Allah berikan, bukan apa yang kami mau untuk kami pahami. Nah, terkait tentang tidak ada spesifik Allah jelaskan, ya kepentingan kami